Baginda Rasul menegaskan, yakni anna jami'a ma yusibuka yakunu kaffaratan lidzunubika. Seluruh musibah yang menimpamu, seluruh ujian yang menimpamu, yakunu kaffaratan lidzunubika, semua itu adalah merupakan pelebur, penghapus, penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man razaqahunna faqad razaqa khairai dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada was sabru 'ala al bala wad du'a'u 'inda ar-rakha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia, taufik hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tidak mampu kita hitung. Yang dengan nikmat-nikmat Allah itu alhamdulillah kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan hendaknya dengan nikmat-nikmat Allah itu kita pergunakan untuk menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga dengan begitu Allah akan menambahkan rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan Allah mengancam manakala kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Salawat teruntai salam
Marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan takwa yang hanya terucap di lisan saja, tetapi takwa yang benar-benar kita buktikan dengan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Artinya, pahala dari Allah itu bukan dari angan-angan kalian yang kosong. Wala amaniyi ahlil kitab, dan pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan dari ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi, dan barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan, barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan, barang siapa yang mengerjakan suatu kemaksiatan, yujza bihi, pasti kejahatan yang dilakukan itu, kemaksiatan yang dilakukan itu, keburukan yang dilakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan menemukan seorang pelindung pun dan tidak akan menemukan orang yang akan menolongnya. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Tatkala turunnya ayat ini, surat An-Nisa ayat 123 yang berbunyi wa may ya'mal su'an yujza bihi, qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat sekaligus mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, kaifal farah ba'da hadhil ayati, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami dapat bergembira, bagaimana kami dapat bersenang hati setelah turunnya ayat ini? Wa may ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan, perbuatan maksiat, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq teringat perbuatan-perbuatannya sebelum masuk Islam. Seorang preman kelas kakap, seorang penjahat nomor 1. Dia ingat perbuatan-perbuatan jahatnya sebelum masuk Islam. Takut dia dengan turunnya ayat ini, sedih dia dengan turunnya ayat ini.
Sehingga Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasul, kaifal farah ba'da hadhil ayat, bagaimana hati kami dapat bergembira, dapat senang dengan turunnya ayat ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kegundahan, kegelisahan, kesedihan yang dirasakan oleh sahabatnya. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Tujuan daripada turunnya ayat itu adalah Allah bermaksud mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya Abu Bakar, alasta tamradu, wahai Abu Bakar, selama hidupmu bukankah kamu pernah merasakan sakit? Dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Alasta yusibukal adha, wahai Abu Bakar, bukankah selama hidupmu kamu pernah disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, bahkan sampai diambil hakmu oleh orang lain? Alasta tansabu, wahai Abu Bakar, selama hidupmu bukankah kamu pernah merasakan kesusahan ekonomi? Selama hidupmu bukankah kamu pernah merasakan kesusahan hidup, kesulitan hidup? Alasta tahzanu, wahai Abu Bakar, bukankah selama hidupmu kamu pernah merasakan kesedihan hati? Fahadha mimma tujzauna bih, apa yang pernah engkau rasakan, dari mulai sakit yang ringan sampai sakit yang berat yang pernah kau rasakan. Engkau pernah dizalimi, disakiti oleh orang lain. Engkau pernah merasakan kesulitan hidup, kesusahan hidup, kesulitan mencari nafkah. Engkau pernah merasakan kesedihan hati. Fahadha mimma tujzauna bih, ketahuilah bahwasanya itu semua termasuk sebagian dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas keburukan, kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang pernah engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin, ahli Jumat rahimakumullah. Artinya maksud daripada turunnya ayat 123 surat An-Nisa, wa may ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang telah melakukan keburukan, kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul menegaskan, yakni anna jami'a ma yusibuka yakunu kaffaratan lidzunubika. Seluruh musibah yang menimpamu, seluruh ujian yang menimpamu, yakunu kaffaratan lidzunubika, semua itu adalah merupakan pelebur, penghapus, penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pernah ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah, syaka ila rabbih. Seorang nabi dari nabi-nabi Allah ini pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang seorang hamba yang beriman. Apa yang diadukan oleh seorang nabi ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, al-abdul mu'min, wahai Allah, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yuti'uka, dia taat kepadamu, menjalankan perintah-perintahmu,
wa yajtanibu ma'asika. Hamba yang beriman itu menjauhi larangan-laranganmu, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Tuzwi anhud dunya. Orang yang beriman itu yang taat kepadamu menjauhi perbuatan maksiat. Tuzwi anhud dunya, engkau jauhkan dunia daripadanya. Hidupnya susah, hidupnya pas-pasan. Wa ta'ridu lahul bala, engkau jauhkan dunia dan engkau datangkan bala dan ujian kepadanya. Wa yakunul abdul kafira, sedangkan hambamu yang kafir, yang tidak beriman kepadamu, la yuti'uka, dia tidak taat kepada perintahmu. Wa yajtari'u ala ma'asik, setiap hari dia hobi, dia senang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tuzwi anhul bala, engkau jauhkan bala dari orang kafir. Wa tabsutullahu dunya, dan engkau luaskan dunia kepada orang-orang kafir yang tidak taat kepadamu dan gemar melakukan perbuatan maksiat kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab aduan seorang nabi ini dengan menurunkan wahyu kepadanya. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, Allah menurunkan wahyu kepada seorang nabi yang mengadu kepadanya ini. Innal ibada li wal bala'a li, kata Allah kepada nabi ini, sesungguhnya manusia itu milikku, wal bala'a li, dan bala ujian musibah adalah milikku. Wa kullun yusabbihu bihamdi, semuanya hamba-hambaku, bala-balaku bertasbih kepadaku, memuji kepadaku. Fayakunul mu'min alaihi minadz-dzunub, wahai nabi, sesungguhnya orang beriman itu waktu hidup di dunia dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Alaihi dzunub, dia punya dosa. Fa uzwi anhu dunya, sebab perbuatan dosanya itu aku jauhkan dunia daripadanya. Wa a'ridu lahul bala, dan aku datangkan ujian, bala, musibah kepadanya. Fayakunu kaffaratan lidzunubi, apa tujuan daripada bala, ujian, musibah yang Allah turunkan kepada hambanya yang beriman? Fayakunu kaffaratan lidzunubi, semuanya itu sebagai penebus, pelebur daripada dosa-dosanya. Hatta yalqani faujzihi bihasanatih, sehingga dengan balasan ujian, cobaan, musibah yang menimpa orang beriman itu sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yalqani, sehingga nanti ia datang menghadap kepadaku, faujzihi bihasanati, dosa-dosanya telah diampunin oleh Allah, dan datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan. Fayakunul kafir, sedangkan orang kafir lahu sayiat, mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Fa'absutullahu fir rizqi, orang kafir di dunia aku luaskan rizkinya. Fa'uzwi anhul bala, aku jauhkan bala, ujian, musibah daripada mereka. Hatta yalqani, sehingga waktu hidup di dunia bagi orang-orang kafir yang Allah luaskan rizkinya, Allah jauhkan daripada ujian, bala, musibah, sehingga dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Fa'ujzihi bisayiatih, dengan membawa dosa-dosa yang banyak belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin
ahli Jumat rahimakumullah, hal ini dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Abi Thalib berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika turun ayat 123 surat An-Nisa ini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami menceritakan tentang turunnya surat An-Nisa ayat 123 ini. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, qad unzilat alayya ayatun, baru saja diturunkan satu ayat kepadaku, hiya khairun li ummati minad dunya wa ma fiha. Satu ayat yang diturunkan itu lebih baik bagi umatku daripada dunia beserta isinya. Satu ayat surat An-Nisa ayat 123 yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu lebih baik bagi umat Nabi Muhammad daripada dunia beserta isinya. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang maksud daripada ayat itu. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzamban, apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, fatusibuhu syiddatun aw balaun, sebab perbuatan dosanya itu lalu Allah turunkan penyakit, Allah turunkan bala, ujian, musibah kepadanya fid dunya, dalam hidupnya di dunia, fa innahu akrama min ayyu'adzibahu thaniyan, itulah caranya Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan balasan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, dibalas di dunia. Itulah cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak ingin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa untuk kedua kalinya pada hari kiamat nanti. Fallahu akrama min ayyu'adzibahu thaniyan, Allah memuliakan hambanya yang beriman itu dengan cara memberikan ujian, bala, musibah sebagai pelebur dosa-dosanya, daripada Allah menyiksa hambanya yang beriman itu kedua kalinya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat amat baik kepada hamba-hambanya yang beriman. Kesusahan, kesedihan, penyakit, kesulitan ekonomi yang kita rasakan selama hidup di dunia, itu merupakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan ujian, bala, musibah, penyakit yang Allah timpakan kepada kita. Karena Allah tidak ingin menyiksa kita kedua kalinya nanti di akhirat. Allah ingin kita menghadap Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, tidak ingin kita menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali bersangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak sedikit pun Allah bermaksud zalim, bermaksud buruk terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan kekuatan iman Islam agar dapat menyikapi semua yang kita hadapi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan bersangka
baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.